Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'dhama ajra wa astaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majelis ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh musala Nurul Hidayah AT 05 07 Komplek PNIAD UI Sastri PK. Yang saya hormati rahimahumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, ikutan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada hari ini, memasuki hari yang ke-19 di bulan Syawal tahun 1444 Hijriah. Sebagaimana biasa kita awali dengan baca umul kitab surah Al-Fatihah dan dengan membaca sholawat atas Nabi kita tercinta. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, semoga dengan barokah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita
عليه وسلم مرحبا. صلى الله على محمد مرحبا صلى الله على محمد مرحبا عليه وسلم 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 مرحبا عل
Muhammad wa salamun mustamirun kullahinin ya salli alaihi wasallim marhaba. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam salah satu hadis, baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa rajaqahu lahu min haitsu la yahtasib." Beliau bersabda, man, barang siapa atau siapa saja, lazima, yang melazimkan, yang membiasakan, yang selalu rajin al-istighfar, akan istighfar. Jadi kata beliau, barang siapa yang selalu rajin beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ja'ala, maka akan menjadikan Allah, ja'ala, maka akan menjadikan sapa Allahu, Allah, lahu, baginya, min kulli dhaiqin, dari setiap kesempitan, kesukaran, kesusahan, makhraja, itu jalan keluar. Jadi barang siapa yang selalu rajin beristighfar, memohon ampun kepada Allah di dalam setiap saat, di dalam kesehariannya selalu beristighfar kepada Allah, minimal paling tidak setiap hari selalu beristighfar sebanyak 100 kali, mohon ampun kepada Allah, maka akan ditunjukkan oleh Allah baginya jalan keluar dari segala kesukaran atau kesulitan hidupnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik dari segala kesukaran, dari segala kesulitan hidup bagi orang yang lidahnya selalu basah dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, fadilah atau keutamaan atau keuntungan beristighfar. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik dari segala kesukaran atau kesulitan hidup. Manakala kita dihadapkan dengan sebuah kesulitan hidup, dengan sebuah kesukaran hidup, kesempitan hidup, maka oleh Allah akan diberikan jalan keluarnya yang terbaik untuk kita apabila kita selalu beristighfar,
selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa min kulli hammin faraja, dan oleh Allah akan diberikan kelapangan baginya dari setiap kesusahan dan duka. Tentu yang namanya manusia hidup di alam dunia tidak setiap saat selalu bahagia, tidak setiap saat selalu gembira. Ada kalanya kita merasa sedih, ada kalanya kita merasa susah, ada kalanya kita merasa bingung, merasa gelisah, merasa gundah gulana, merasa resah, merasakan ketidaktenangan. Nah, apabila kita selalu rajin beristighfar kepada Allah, selalu mohon kepada Allah, manakala kita mendapatkan kesusahan atau keprihatinan atau kesedihan atau kebingungan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kelapangan dada kita. Jadi walaupun situasi kondisi sebenarnya membuat kita bingung, membuat kita susah, membuat kita sedih, namun hati kita oleh Allah dikasih ketenangan. Jadi biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya kita sedang dihadapkan dalam situasi kondisi yang sangat rumit dan membuat kita menjadi susah hati. Namun dengan barokah kita selalu beristighfar kepada Allah, Allah akan memberikan kelapangan dada. Jadi nantinya akan berjiwa besar. Jadi legowo, lapang dada, hatinya enggak susah. Walaupun menghadapi permasalahan yang sangat pahit, yang sangat sulit, yang sangat sempit, yang sangat pahit, yang sangat sukar, tapi hati tenang aja, biasa saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kedua, fadilah, keutamaan, keistimewaan, keuntungan kita memperbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga, warojaqo, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Maksudnya kepada orang yang rajin beristighfar, kepada orang yang selalu rajin beristighfar. Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga-duga. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dengan tidak disangka-sangka. Rezekinya datang tidak diduga-duga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal paling tidak sekurang-kurangnya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, seyogyanya, sepatutnya, sepantasnya, semestinya, seharusnya kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali. Itu minimal. Maksimalnya tiada terbatas. Semakin banyak kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, tentu akan semakin baik. Tentu Allah akan semakin suka melihat kita memohon ampun kepada Allah. Dan memang beristighfar kepada Allah ini bukan hanya diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi juga beristighfar kepada Allah adalah merupakan perintah Allah. Sebagaimana Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah, zakat mal, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan kewajiban
perintah Allah, juga perintah Rasulullah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam Al-Quran surah 73, yaitu surah Al-Muzammil juz 28 ayat 20, Allah berfirman, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Ini ayat Quran surah 73 Al-Muzammil juz 28 ayat 20. Kata Allah dalam ayat ini, "Wastaghfirullah," dan beristighfarlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun tentu kepada hamba-hambanya yang mohon ampun, tentu kepada hamba-hambanya yang selalu beristighfar. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ampunan Allah kalau kitanya sendiri tidak mohon ampun kepada Allah? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah kalau kitanya sendiri sombong, nggak pernah mau beristighfar kepada Allah? Kadang-kadang ya sifat Allah Maha Pengampun ini kadang-kadang disalahgunakan, kadang-kadang dijadikan dalil untuk melakukan perbuatan dosa, salah penerapan, salah masangin dalil, mengatakan nggak apa-apa kita berbuat dosa, kan Allah Maha Pengampun ini. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ini pemahaman yang sangat dangkal, pemahaman yang sangat kerdil, menjadikan ayat Quran, menjadikan sifat Allah yang Maha Pengampun dijadikan dalil bagi yang untuk berbuat dosa. Ini kan konyol namanya. Ini dosanya dua kali lipat. Satu dosa, dia berbuat dosa, dia melakukan dosa. Yang kedua ditambah dosa pakai dalil lagi. Udah berbuat dosa pakai dalil, tolol itu namanya. Enggak apa-apa kita berbuat dosa, mumpung masih muda. Ntar kita tobat, Allah Maha Pengampun ini. Waduh, bahaya ini. Ini pola pikir bahaya, pola pikir dangkal ini, kerdil, menunjukkan kebodohan dirinya dalam agama. Tentu Allah Maha Pengampun kepada hambanya yang selalu mohon ampun. Kita yang notabene hambanya selalu mohon ampun juga belum tentu mendapatkan ampunan Allah. Apalagi mengharapkan ampunan Allah dengan banyak berbuat dosa, mimpi. Mengharapkan ampunan Allah dengan banyak berbuat dosa, ini mimpi. Awas jangan sampai seorang mukmin ucapannya seperti itu. Menggampangkan. Pede banget bahwa dirinya akan mendapatkan ampunan Allah, tapi dengan berbuat dosa terus, nggak pernah mau istighfar, nggak mau bertobat. Bisa-bisa dia matinya suul khotimah. Itu namanya pelecehan. Jadi jangan sampai salah pemahaman, jangan sampai salah pengertian, jangan sampai salah persepsi. Makna dari ungkapan Allah Maha Pengampun itu bukan berarti untuk dijadikan dalil bagi seseorang leluasa melakukan perbuatan dosa. Tapi tentu maknanya Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang selalu mohon ampun, bagi hamba-hambanya yang selalu beristighfar, bagi hamba-hambanya yang selalu beramal soleh. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ampunan Allah sementara kitanya terus berbuat dosa, nggak pernah berhenti, terus berbuat dosa sambil mengharapkan ampunan Allah? Dari mana dapat ampunan Allah? Malah bertambah murka Allah kepadanya. Jadi jangan sampai salah persepsi.
Kemudian Allah Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya Allah Maha Penyayang tentu kepada hamba-hambanya yang mau disayang. Kalau hamba-hambanya itu sendiri tidak mau disayang dengan cara meninggalkan perintah-perintah Allah, dengan cara banyak berbuat dosa, ya tentu Allah nggak akan menyayangi hamba yang seperti ini sikapnya. Hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan sayangnya Allah adalah hamba-hamba Allah yang ingin disayang oleh Allah. Dan hamba-hamba Allah yang ingin disayang oleh Allah tentu hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan perintah-perintah Allah, yang menjauhi larangan-larangan Allah, yang selalu mengerjakan amal soleh, yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Itu ciri hamba Allah yang ingin disayang oleh Allah. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kasih sayang Allah kalau kitanya jauh dari Allah? Bagaimana mungkin kita akan disayang oleh Allah kalau kitanya meninggalkan perintah-perintah Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan sayangnya Allah kalau kitanya selalu melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah? Kalau seperti ini justru Allah akan tambah murka kepada kita. Itulah makna dari ayat Quran yang berbunyi Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan sampai ayat ini disalahgunakan. Jangan sampai ayat ini dijadikan dalil untuk kita berbuat dosa semau kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah saja yang notabene beliau dimaksum, dipelihara, dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa sekecil apapun. Rasulullah itu dijaga oleh Allah. Manakala berbuat dosa, datang malaikat Jibril mencegahnya. Ya Muhammad la taf'al, ya Muhammad la taf'al. Muhammad, jangan kau lakukan itu dosa. Dijaga, dicegah oleh malaikat Jibril, datang malaikat Jibril. Rasulullah saja yang notabene dimaksum, dijaga, dipelihara oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa, beliau tetap beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Rasulullah saja yang dijamin masuk surga paling pertama sebelum para nabi yang lainnya, tetap beliau beristighfar, tetap beliau bertaubat, mohon ampun. Beliau memberikan contoh untuk umatnya. Rasulullah saja yang notabene manusia yang paling pertama kali akan dijemput oleh malaikat Jibril Mikail, lalu dikawal untuk masuk dalam surga. Manusia yang paling pertama kali akan membuka pintu surga, tetap beliau tiap malam tahajud, gak pernah lewat. Sampai satu malam Siti Aisyah terbangun terjaga dari tidurnya, padahal sudah larut malam, tapi Siti Aisyah masih melihat Rasulullah sedang bersujud, padahal sudah larut malam. Begitu Rasulullah selesai sholatnya, Siti Aisyah mendekati beliau dan berkata, ya Rasul, kenapa engkau begitu rajin bangun malam, melakukan sholat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah, padahal engkau sudah mendapatkan jaminan masuk surga, padahal engkau orang-orang yang paling pertama kali akan masuk ke dalam surga sebelum para nabi yang lainnya, padahal engkau tidak pernah berbuat dosa karena engkau dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa sekecil apapun. Tapi kenapa engkau begitu rajin beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah? Apa jawab beliau? Ya Aisyah, apalah tuhibbu an akuna 'abdan syakura? Wahai Aisyah, apakah aku tidak akan merasa senang jikalau aku mendapatkan gelar dari Allah 'abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur? Jadi Rasulullah ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah.
Karena seandainya ibadah kita sehebat apapun, serajin apapun, segetol apapun, sebanyak apapun, selama apapun, kalau mau digunakan untuk membayar nikmat dari Allah, nggak akan terbayar dengan ibadah kita yang rajin. Katakanlah umpama kita dikasih umur 1000 tahun, selama 1000 tahun kita gunakan untuk beribadah, sedikit pun tidak tercampuri perbuatan maksiat. Lalu ibadah kita yang begitu hebat selama 1000 tahun digunakan untuk membayar nikmat dari Allah, nggak akan terbayar. Nggak akan terbayar. Nggak akan terbayar. Makanya Rasul ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah ini bisa dijadikan doa buat kita. Allahumma ja'alni abdan syakura. Ya Allah, jadikan aku abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Bukannya abdan syakura itu nama musola di Citra. Iya sih, nama musola di Citra. Si abdan itu hamba syakura yang pandai bersyukur. Apakah lagi kita banyak dosa nggak terhitung, baik dosa zahir maupun dosa batin di dalam keseharian kita? Cuma kita aja nggak merasa banyak dosa, merasa biasa-biasa aja, padahal dosanya banyak. Seandainya dosa-dosa kita ditunjukkan oleh Allah di depan mata kita, mungkin kita sendiri melihatnya jijik kali, jijik. Cuma oleh Allah itu dosa-dosa kita nggak dibuktikan. Tapi nanti sekecil apapun dosa yang dilakukan itu akan terbukti balasannya nanti di akhirat. Karena semuanya ada catatannya, ada catatannya. Manakala kita berbuat baik ada catatannya, manakala kita berbuat dosa pun ada catatannya. Semuanya ada catatannya, dan kita catatan amal kita nanti akan dibagikan di hari kiamat. Dan ini adalah merupakan salah satu di antara proses di hari kiamat yang akan kita alami, pembagian kita per amal. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, yuk kita biasakan setiap hari untuk selalu beristighfar minimal 100 kali. Gak lama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tiap hari 100 kali. Ini di luar, monggo. Ini di luar. Di istighfar di luar setelah selesai sholat 5 waktu. Jangan dihitung lagi, itu mulai lagi. Ini mah khusus istighfar di luar setelah selesai sholat 5 waktu. Khusus ini mah 100 kali. Lisan kita beristighfar mengucapkan astagfirullahaladzim sambil dicamkan maknanya di dalam hati. Lalu kemudian kita ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tentu yang tahu tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan adalah diri kita sendiri dan Allah. Karena ketika kita dulu melakukan dosa, ya, kita bersembunyi dari penglihatan mata orang lain. Berarti kita sendiri yang tahu. Dan mungkin kita pun masih ingat lah dulu pernah melakukan apa, pasti ingat itu. Nah kita ingat tuh, astagfirullahaladzim ya Allah. Mohon ampun, bagaimana kalau aku meninggal dunia membawa dosa ini ya Allah. Ingat dosa-dosa kita sampai meneteskan air mata, bertobat. Nah, di samping juga kita jangan lupa untuk melaksanakan sholat taubat. Usolli sunat taubati rokataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama setelah membaca Fatihah, kita baca surah yang sekiranya kita sudah hafal. Jadi baca surah yang mudah lah bagi kita, jangan mencari surah yang kita belum hafal, nanti malah jadi mogok sholatnya. Udah aja cukup kuliah dulu rakaat pertama setelah Fatihah, kuliah al-kafirun atau surah al-kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah, qul huwallahu ahad sampai akhir ayat atau surah al-ikhlas. Kemudian selesai sholat taubat, kita membaca astagfirullahaladzim alladzi
istighfar, raja istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian disambung membaca Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'u min amali. Terakhir baca Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ditutup dengan membaca shalawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, lakukan ini. Bagusnya setiap malam selesai sholat ba'da maghrib 2 rakaat kita lakukan sholat taubat 2 rakaat. Sholat taubat itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Nah, para sahabat nggak pernah meninggalkan sholat taubat. Beliau selalu melakukan sholat taubat tiap malam. Nah, lakukan. Karena ketika hamba Allah melakukan sholat taubat, Allah memandang dia dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pandangan rahmat. Rasulullah aja melakukan sholat taubat tiap hari. Beliau bersabda dalam hadisnya, Ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Kata Rasulullah, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah fil yaumi, di dalam setiap hari, di dalam keseharianku, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Itu Rasulullah yang notabene tidak punya dosa, tetap beliau bertaubat kepada Allah. Apalagi kita banyak dosanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah itu lakukan sholat taubat tiap malam. Kalau umpama nggak ada maghrib, kita nggak ada waktu, nggak ada kesempatan karena ada kegiatan lain, silakan lakukan sholat taubat tengah malam. Setelah kita tahajud 2 rakaat, kita lakukan sholat taubat 2 rakaat. Kalau nggak mampu setiap malam, ya lakukan sholat taubat seminggu sekali setiap malam Jumat. Nggak mampu juga, ya sebulan sekali. Nggak mampu juga, ya setahun sekali maksain. Nggak mampu juga, ya minimal paling tidak seumur hidup sekali aja sholat taubat. Jangan sampai nggak pernah sholat taubat, seakan-akan kita merasa nggak punya dosa. Sholat taubat itu menunjukkan bahwa kita ini banyak dosa, menunjukkan kelemahan kita, doibnya kita, lemahnya kita, enggak ada kita dari perbuatan dosa. Makanya Allah memandang hambanya dengan pandangan rahmat kepada hambanya ketika hambanya bersujud di dalam sholat taubat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau umpama seumur sekali nggak mampu juga, dan nggak ngerti itu nggak paham saya. Mungkin dia udah mati kan. Baik, para jamaah demikian kali kita malam ini, siang hari pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan atas perhatiannya. Mari kita tutup dan kita pagi hari ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Salamun alaik ya Rafi'as sani wad daradi jiratal alami ya uhailal juni wal karami ya uhailal juni wal karami fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa mitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah Allahumma ahlim man fi hadhihi usaha Islam wal muslimin Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidina fi sabilillah wal habaib wal ulama warasatil anbiya fi Indonesia salim wa rasul min syarri talibin wal munafiqin wa ahli man dhalamahum halakan asilan bi izzatika innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi usratina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi kasbina wa barik lana fi ta'limina wa barik lana fi da'watina wa barik lana fi a'malina wa khairi kulliha wa barik lana fi kulli ma a'taytana Allahumma ighfir lana wa liwalidayna